Dan kalau mengucapkan sesuatu misalnya Bismillah wal ibni waruhil kudus ilahu wahid amin. Lalu berdoa abana alladzi fis samawat liyataqaddasa ismuk liyati malakutuk litakum masyiatuk kama fis samai kadzalika ala ra'ad ila akhirih. Masih hafal kan? Mana ada saya ya? Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang 24 Oktober 2003. Saya cari fotonya Pak Ali nih. Mana? Coba. Ini coba. nih kayaknya nih. Iya. Oh iya nih. Ini yang bagian yang paling penting nih Pak. Apa yang menjadi sebab itu? Apa yang menjadi sebab Bapak mengucapkan dua pertanyaannya kalimat? itu. Iya dong, apalagi Pak. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa gitu kan. Ini yang bisa menjadi penguat iman kita nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan mereaksi satu video tentang kisah mu'alaf, tepatnya seorang profesor dari agama Kristen yang alhamdulillah telah masuk Islam pada tahun 2005, namun kisahnya baru terkuak beberapa tahun belakangan ini. Dan sekali lagi, saya sebenarnya tidak mau banyak bicara soal ini karena itu sangat sensitif sebenarnya. Dan saya tidak mau menciderai hubungan antar agama sehingga menjadi keruh dan tidak sehat. Yakni satu kisah mu'alaf dari Profesor Dr. Manahem Ali yang menguasai berbagai bahasa, termasuk bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa yang lain tentunya. Itu juga memberikan kajian-kajian seperti Iya, ini. jadi kita menghilangkan stigma bahwa kekristenan itu nggak ada hubungannya dengan kolonialisasi. Buktinya kekristenan itu ada di Timur Tengah dan menggunakan bahasa Arab. Dan kalau mengucapkan sesuatu misalnya Bismillah wal ibni waruhil kudus ilahu wahid amin. Lalu berdoa abana alladzi fis samawat liyataqaddasa ismuk liyati malakutuk litakum masyiatuk kama fis samai kadzalika ala ra'ad ila akhirih. Masih hafal kan? Mudah-mudahan kisah beliau dapat mempertebal keimanan kita, keislaman kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya terhadap Islam, satu-satunya agama yang benar. Pertama, kita akan melihat apa sih latar belakang keilmuan beliau sebelum beliau beralih kepada agama Islam. Mana ada kita saya cari ya? Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang 24 Oktober 2003. Saya cari fotonya Pak Ali nih. Mana? Coba. Ini coba. nih kayaknya nih. Iya. Oh iya nih. Bapak tadi menyebutkan ISCS tadi. Ya. Apa tuh Pak? ISCS itu waktu itu. Iya. Nah, kepanjangannya itu Institute for Syriac Christian Studies. Institute Jadi of Institute Syriac for Christian. Syriac Christian Studies. Jadi kalau diartikan secara harfiah itu institut berkaitan dengan studi kekristenan Syria. Nah, itu latar belakang beliau. Lalu apa pemicu awal sehingga beliau ini bisa mendalami Islam sehingga dapat membandingkan mana yang lebih benar antara Islam dengan Kristen? Jadi ini tahun 93 perdebatan saya bersama Bapak Kiai Haji Abdullah Wasian. Masih tulisan tangan waktu itu ya. Jadi Bapak berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian dengan surat menyurat. Secara surat menyurat? Iya, secara surat menyurat. 93. Berarti sudah berapa tahun tuh? Masya Allah. Berarti perdebatan saya 28 tahun Pak. Nah, jadi itu pemicu awalnya ya, bahwa beliau ini sempat berdebat dengan seorang kiai yang alhamdulillah membuka mata beliau, stigma beliau, pandangannya terhadap agama Islam. Dari situlah kemudian beliau sedikit tambah sedikit mempelajari Islam, membandingkan Islam, sehingga tahu mana yang benar antara Islam dan Kristen, seperti itu ya. Sekali lagi ini tanpa mengucilkan, bukan bermaksud menghina kepada agama dia yang sebelumnya atau
merendahkan agama Kristen. Lalu kita ke intinya saja ya, bagaimana alasan utama beliau sehingga melepaskan keyakinannya yang dulu dan beralih kepada agama yang hak, agama yang benar sebagai agama rahmatan lil alamin. Mari kita lanjut. Jadi 2003 lulus STT, 2005 Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang bagian yang paling penting nih, Pak. Apa yang menjadi sebab itu? Apa yang menjadi sebab Bapak mengucapkan 2 pertanyaannya kalimat itu. syahadat? Iya dong, apalagi Pak. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa gitu kan. Ini yang bisa menjadi penguat iman kita nih, Pak. Sebetulnya ringkasnya itu ada 2. Yang menurut saya itu sangat-sangat krusial. Ini pengalaman saya pribadi. Iya. Yang pertama, firman Allah yang menjadi buku itu problem. Atau firman Allah yang menjadi kitab itu problem. Kedua, firman Allah yang menjadi manusia itu problem. Maksudnya apa? Firman Allah yang menjadi kitab atau menjadi buku, kita kan menyebutnya Alkitab kan? Iya. Atau The Holy Bible. Iya. Pertanyaannya sekarang, kalau The Holy Bible atau Alkitab atau firman Allah yang menjadi buku, Iya. itu apakah disepakati oleh semua corak kekristenan seluruh dunia? Seperti tidak ya, Pak? Enggak kan? Minimal kita tahu ada 3 kelompok besar, 3 denominasi besar. Satu, kekristenan ortodok, kedua, kekristenan katolik, ketiga, kekristenan protestan. Jadi ada Kristen ortodok, Kristen katolik, Kristen protestan. Kan nama kitab sucinya sama, Alkitab atau The Holy Bible. Tapi pertanyaannya, apakah isinya sama? Ada yang 73 buku, ada yang 66 buku, ada yang 78 buku. Nah, yang jawab bukan saya, Pak Dodi kan? Iya. Ya. Belum lagi Ethiopia, Pak. Nah, belum lagi Ethiopia. 81 buku. Artinya apa? Semua kekristenan di dunia ini memang nama kitabnya sama, Alkitab atau The Holy Bible atau Alkitabul Muqaddas atau Kitab Kadisha dalam bahasa Aramaik. Tetapi isinya itu sebenarnya diperdebatkan. Mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan. Ambil contoh, kalau gereja Katolik dengan gereja Protestan itu kan perselisihannya status mengenai 7 kitab dalam perjanjian lama itu, yakni kitab baru, kitab Yesus bin Sirah, kitab Yudit dan kitab lain-lain, termasuk kitab Makabe 1, Makabe 2. Itu kan bagi Katolik dianggap sebagai wahyu, ya kan? Bukan sebagai bacaan biasa, itu wahyu. Jadi pasal-pasalnya, ayat-ayatnya itu wahyu dari 7 kitab yang dimaksud. Tapi bagi Protestan apakah itu wahyu? Bukan. Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan. Belum selesai, sampai sekarang itu belum selesai. Status mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada titik temu. Ini beda kan dengan Islam. Islam kita tahu ya, mau madhabnya apa saja, mau organisasinya apa saja. Kalau bicara mengenai Al-Quran, isinya ya sama. Final ya, Pak? Final. Nggak ada perdebatan. Menurut kepercayaan saya pribadi, bahwa dalam satu agama, kitab suci adalah hal yang sangat fundamental. Bagaimana agama tersebut terbentuk pasti berdasarkan kitab sucinya. Betul? Pertanyaannya adalah bagaimana agama tersebut bisa diyakini kebenarannya apabila kitab sucinya sendiri bermasalah. Nah, di sini barangkali ada saudara-saudara saya yang Kristen, ya, bisa menjawab di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang denominasi lain yang antar kitab sucinya saling menyalahkan seperti itu ya. Dan apa tanggapan Anda mengenai perbedaan-perbedaan kitab suci dari berbagai denominasi tersebut ya. Jangan keluar dari tema ini. Jangan komentar-komentar yang di luar tema gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa menyinggung kepercayaan atau keimanan sesaudara kita Kristiani. Ini kita diskusi saja ya. Saya menghargai keimanan Anda sebagaimana Anda pun menghargai keimanan saya. Jadi silahkan komentar di bawah. Yang kedua, firman yang menjadi manusia, apakah sudah final? Belum juga, Pak. Belum final sampai sekarang. Tambah ruwet malah. Minimal ada 3 yang sekarang betul-betul eksis ya di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga sama, di Indonesia sama, di negara-negara manapun, di Amerika juga sama.
Pertama ada yang Kristen Unitarian. Unitarian itu menganggap bahwa Allah Bapa itu ya Tuhan yang disembah sebagai Yahweh itu. Ya. Kemudian dia mengutus Sang Putra itu sebagai statusnya ciptaan yang pertama. Tapi statusnya bukan Tuhan, ciptaan yang pertama. Ciptaan yang paling sulung, yang paling mulia. Lebih sebelum mulia dari malaikat malah. Iya, melebihi malaikat sebelum diciptakannya yang lain-lain. Tapi statusnya ciptaan tuh. Nah, ini Kristen Unitarian, salah satunya dari Saksi Yehova. Nah, ini yang mungkin agak mendekati Islam ya. Ini agak mendekati. Jadi secara tauhid, secara monoteis, itu ya sama dengan Yahudi, sama dengan Islam. Ini Kristen Unitarian. Yang kedua, oneness. Dalam pemahaman oneness itu Allah Bapa itu ya Yesus, Allah Putra itu ya Yesus, Allah Roh Kudus itu ya Yesus. Jadi Trinitas itu hanya sekedar label saja, tapi pribadinya ya Yesus itu sendiri. Dia Allah Bapa, iya. Dia Allah Putra, bahkan ada yang bilang Yesus tuh punya sampai 9 jenis, Pak. 9 jenis Yesus gitu. Pernah dengar nggak, Pak? Nah, ini kedua-duanya nggak bisa dipertemukan nih. Mengenai status Yesus itu apa? Apakah dia itu Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Berdebat di antara dua komunitas ini. Yang ketiga, ini yang disebut Trinitarian. Nah, Trinitarian memandang Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas. Dia bukan sebagai Bapa. Jadi Yesus itu bukan sebagai Allah Bapa, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya itu adalah satu. Satu itu adalah tiga, tiga itu adalah satu. Ini yang disebut Trinitas. Tiga-tiganya ini nggak ada saling titik temu mengenai status Yesus itu. Berantem terus tuh, Pak. Pertanyaannya ada dua kemungkinan. Yesus itu sebetulnya Tuhan atau bukan? Kan di antara Kristen kan bertengkar di sini. Sampai sekarang. Status Yesus Kristus itu siapa? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, atau dia hanya utusan Tuhan, ciptaan yang paling utama? Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, dapat menambahkan rasa bangga pada diri kita terhadap iman Islam kita, dan menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.